Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Bagaskara Surya Praditya dengan plat NIM akhir 1090 dari kelas B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tugas mata kuliah Data Mining untuk minggu keempat, yakni LKM keempat. Pertama-tama untuk LKM keempat sendiri, kita terdiri dari 3 soal. Ini kita akan coba untuk soal yang pertama. Soal pertama yakni ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, lalu hitunglah akurasinya berdasar confusion matrix dan classification report dengan presentase data testing yakni 20%, 30%, dan 40%. Untuk kodenya sendiri seperti ini. Pertama-tama kita lakukan adalah import NumPy. Kita mengimport semua pustaka yang diperlukan. Lalu selanjutnya kita meload dataset one yang digunakan dari Escalent dataset. Lalu data diubah menjadi data frame menggunakan Pandas. Lalu selanjutnya, untuk memisahkan data menjadi data training dan data testing menggunakan train test split dengan 3 skenario yang sudah dicantumkan di dalam soal, yakni 20%, 30%, dan 40%. Lalu selanjutnya kita membuat object decision tree classifier dengan random state 100. Setelah itu kita melatih model decision tree pada 3 set data training yang berbeda, seperti yang diminta pada soal. Lalu kita melakukan prediksi pada data baru dan menampilkan hasilnya. Selanjutnya kita bisa melakukan prediksi pada data testing untuk setiap skenario dan menampilkan confusion matrix serta akurasi untuk masing-masing skenario. Dan dari hasil codingan di atas, maka akan mendapatkan hasil seperti ini setelah di print. Ini untuk akurasinya, data testing 30%, memiliki akurasi 0,93. Untuk data testing 40%. Lalu selanjutnya kita akan melanjutkan untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 yakni ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset stars. Hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dan classification report dengan presentase testing yang sama seperti soal nomor 1, yakni 20, 30, dan 40%. Untuk codingannya sendiri, pertama-tama seperti soal nomor 1, kita perlu mengimport semua pustaka yang diperlukan. Namun untuk soal nomor 2 ini, kita mengimport file data set yakni stars.csv yang sudah disediakan pada kelas praktikum dan kita mengimportnya secara manual. Selanjutnya kita bisa import ini Escalent, terus kita bisa memasukkan eh, apa saja yang diperlukan dalam mengklasifikasikan data. Lalu kita bisa masukkan untuk membaca dari CSV itu sendiri yang sudah kita masukkan. Lalu untuk selanjutnya kita bisa memisahkan fitur X dan target Y dari dataset tersebut. Lalu kita bisa menggunakan label encoder dari skitlearn untuk mengkodekan nilai target menjadi bilangan bulat.
seperti ini. Label underscore encoder sama dengan label encoder. Ini untuk mengkonversikan menjadi bilangan bulat. Lalu kita bisa membuat object decision tree classifier dari skeleton dengan random state 100. Seperti yang ada pada LKM4 Word. Lalu kita bisa melakukan melatih model decision pada tree pada 3 dataset training yang berbeda. Seperti ini. Nah, lalu kita bisa melakukan prediksi pada beberapa data baru dan menampilkan hasil prediksinya. Mungkin untuk hasil yang sudah eh, dilakukan run atau di print, nah, mungkin ini untuk yang data testing 30% dan data testing 40%. Ini 20%. Hasilnya akan jadi seperti ini. Untuk data testing 30%, conversion matrix memiliki akurasi 1 dan data testing 40% dengan akurasi 1. Serta 20% juga sama dengan akurasi 1. Soal nomor ketiga, ini sama dengan dua soal di atas. Ini kita harus melakukan pengklasifikasian menggunakan dataset yang berbeda. Pada soal nomor 3 kali ini kita menggunakan dataset breast cancer dan kita akan menghitung akurasinya eh, berdasarkan conversion matrix dan classification report yang sama dengan dua soal di atas, yakni 20%, 30%, dan 40%. Hal yang pertama-tama kita lakukan yakni kita bisa mengimport semua pustaka yang diperlukan seperti pada itu Word atau LKM yang tampak pada video. Lalu kita bisa memuat database dataset breast cancer seperti pada video, pada gambar atau LKM. Lalu kita bisa memisahkan fitur dan target dari dataset. Lalu kita bisa memisahkan dataset menjadi data training dan data testing menggunakan 3 skenario yang sama dengan dua soal di atas. Lalu kita bisa melakukan prediksi pada beberapa data baru dan menampilkan hasil prediksi. Ini untuk data testing pada 20%, ini untuk data testing pada 30% dan data testing pada 40%. Untuk hasilnya sendiri ketika sudah di print, maka akan seperti ini. Untuk data testing 20%, akurasinya 0,92, 30% 0,92, dan 40% sama dengan akurasi 0,92. Hasil dan analisis data. Pada soal nomor 1, ini terdapat perintah di mana perintah tersebut mengharuskan kita untuk melakukan tahapan klasifikasi menggunakan metode decision tree pada dataset wine yang ada pada library Scikit-learn. Kita juga ditugaskan untuk menghitung seberapa akurat klasifikasi yang dilakukan berdasarkan confusion matrix serta bertingkat dalam klasifikasinya, yaitu data testing 20%, 30%, dan 40%. Dataset one yang digunakan dalam mengklasifikasian ini memiliki hasil 86% pada data testing 40%, 83% pada data testing 30%, dan 80 sekian persen pada data testing 20%. Pada soal nomor 2 ini hampir sama dengan soal nomor 1.
di mana kita juga diminta untuk melakukan pengklasifikasian data menggunakan metode decision tree. Tetapi pada soal nomor 2 ini, untuk dataset yang digunakan berbeda dengan yang ada pada soal nomor satu, yakni kita mengimpor secara manual dataset yang sudah disediakan dalam kelas praktikum. Pada soal nomor 2 ini kita menggunakan stars.csv. Untuk hasil pengklasifikasiannya, dari 20%, 30, dan 40% dari dataset stars memiliki klasifikasi sebesar 100% pada semua tingkat testingnya. Lalu untuk soal nomor 3, sama halnya dengan soal nomor satu dan 2, perbedaan pada soal nomor 3 ini yaitu kita menggunakan dataset breast cancer yang sudah ada di skala dataset. Memiliki hasil klasifikasi 92% pada setiap hasil testingnya, yakni 20%, 30%, dan 40%. Kesimpulannya, pada KM kali ini kita diajarkan mengenai apa sih itu decision tree serta cara penggunaannya dalam melakukan pengklasifikasian dan untuk memprediksi klasifikasi itu sendiri. Nah, cara kerja decision tree sendiri yaitu dengan melakukan pemisahan data-data baru yang dibuat secara random sebagai data testing. Mungkin cukup sekian penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.